pagi anak-anak, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas tentang ikatan kimia. Nah, kalian perhatikan di sini, benda-benda di sekitar kita ada berbagai wujudnya, ada yang padat, ada yang cair, bahkan ada juga yang gas. Nah, kenapa kok benda-benda ini mempunyai wujud yang berbeda-beda? Ini berkaitan dengan jenis ikatan antar atomnya atau yang disebut sebagai ikatan kimia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ikatan ion dan ikatan kovalen yang menjadi bagian dari ikatan kimia. Nah, kalian perhatikan di sini ada beberapa zat. Yang pertama adalah gas neon, yang kedua gas fluorin, yang ketiga air, dan keempat adalah garam. Nah, di sini kalau penampakan submikroskopik dari keempat senyawa ini, keempat zat ini, terlihat kalau gas neon ini sendirian, kalau gas fluorin ini berdua, 2 molekul F, lalu air ini H2O, yang putih ini H, lalu yang merah adalah O, lalu garam dapur itu adalah NaCl, yang ungu ini adalah Na, yang hijau adalah Cl. Nah, di sini kalian bisa lihat bedanya. Yang lain itu terdiri dari 2 atom atau lebih, sedangkan gas neon itu sendirian. Nah, gas mulia atau golongan 8A itu punya keistimewaan. Kenapa dia bisa dalam bentuk atom di alam? Nah, di sini contoh-contoh senyawa ada berbagai macam di alam, sedangkan tidak ada satupun senyawa dari gas mulia yang ditemukan di alam. Jadi, dalam keadaan normal seperti ini, tidak pernah ditemukan satupun senyawa yang berasal dari golongan 8A atau gas mulia. Nah, kenapa kok gas mulia itu stabil? Dan kenapa kok unsur-unsur lain harus berikatan satu sama lain? Jadi, untuk bisa mencapai kestabilan akan terjadi ikatan antara atom atau ion. Kestabilannya akan ditentukan oleh susunan elektron dalam atom. Susunan elektron yang stabil itu ada di gas mulia atau golongan 8A. Kalian bisa perhatikan golongan 8A itu dari helium sampai ke radon. Di sini untuk helium itu punya 2 elektron. Lalu yang lain itu elektron valensinya adalah 8. Seperti neon itu 2s2, 2s2, 2p6. Maka elektron valensinya 8, AR juga 8, sampai ke KR, sampai ke Rn. Jumlahnya 8. Jadi ini adalah konfigurasi elektron yang stabil milik gas mulia. Nah, bagaimana dengan unsur yang belum stabil? Dia akan menyesuaikan susunan elektron valensinya agar seperti gas mulia. Lalu, untuk menunjukkan jumlah elektron valensi biasanya akan digambarkan dengan struktur Lewis. Struktur Lewis itu dengan menggambarkan elektron menggunakan titik seperti bulatan atau tanda silang di sekitar atom. Jumlah titiknya atau tanda silang itu sesuai dengan jumlah elektron valensi atau golongan dari atom tersebut. Contohnya ini. Dari golongan 1 sampai ke 8. Li golongan 1 itu hanya punya 1, Be2, B4, B3, B ada 3, C ada 4, N ada 5, O ada 6, F ada 7, lalu yang terakhir adalah gas mulia, Ne itu ada 8. Yang paling stabil yang seperti gas mulia ya.
Nah, tadi ikatan kimia jenisnya ada dua, ion dan kovalen. Yang pertama kita bahas adalah ikatan ion. Nah, ikatan ion ini terjadi antara ion yang positif dengan ion negatif. Jadi ion positif dan ion negatif itu akan melakukan tarik-menarik dengan gaya elektrostatis seperti ini. Hanya bisa antara ion yang beda muatan ya. Tidak boleh muatannya sama. Lalu sifatnya mudah larut dalam air, dapat menghantarkan arus listrik, titik leleh titik didihnya tinggi, lelehannya bisa menghantar listrik, sedangkan padatannya tidak bisa karena ionnya tidak dapat bergerak bebas, lalu keras dan rapuh jika terkena pukulan. Contohnya adalah garam dapur atau NaCl. Dia bentuknya padat lalu keras tetapi juga rapuh, mudah untuk dihancurkan. Nah, contoh yang pertama adalah pembentukan senyawa ion pada NaCl atau garam dapur, terdiri atas atom Na dengan konfigurasi sebagai berikut. Agar stabil, maka atom Na akan melepaskan satu elektron yang paling luar supaya sama seperti helium. Helium tadi konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, dan 2p6. Jumlahnya 10. Jadi untuk bisa stabil, atom itu akan menjadi gas mulia yang terdekat dengan dia. 11 Na lebih dekat dengan 10 Ne, maka dia akan melepaskan elektronnya 1. Konfigurasi elektronnya menjadi Na+. Na+ berarti elektronnya hilang 1 menjadi 1s2, 2s2, 2p6, sama seperti konfigurasi dari helium. Sedangkan Cl nomor atomnya adalah 17, berakhir di 3s2, 3p5, berarti dia punya 7 elektron. Dia akan lebih mudah untuk menyerupai 18 Ar, maka dari 17 Cl menjadi 18 Ar dia akan membutuhkan 1 elektron. Maka dia akan menerima atau menyerap 1 elektron menjadi ion negatif. Jadi kalau melepas elektron jadi ion positif, menerima elektron menjadi ion negatif. Konfigurasinya menjadi seperti gas Ar. Ini adalah contoh pembentukan ionnya. Dari Na, dia akan memberikan elektronnya kepada Cl, maka jadilah Na+ dan Cl- bergabung menjadi NaCl. Lalu berikutnya, contoh lain adalah CaCl2. Agar stabil, Ca itu akan melepaskan 2 elektron terluarnya. Ca memiliki nomor atom 20, maka yang dilepas adalah yang 2 terakhir, 4s2. Dia akan menyerupai Ar, 18 Ar. Dan bedanya di sini untuk Ca ada muatannya 2+. Karena apa? Karena yang dilepas 2. Jadi kalau melepas 1 plusnya 1, melepas 2 plusnya 2, kalau melepas 3 plusnya 3. Sama dengan menerima juga sama, seperti itu. Sedangkan atom Cl menerima 1 elektron membentuk Cl- sama seperti tadi. Nah, di sini kan muatan positif dan negatifnya beda. Kalau tadi Na+ dan Cl- sama-sama 1, kalau ini Ca-nya 2+, Cl-nya -1. Nah, supaya muatannya sama, muatan positif dan negatifnya sama, maka kita kali silang. Ca2+, 2-nya kita jadikan angka di bagian depan Cl. Sedangkan Cl ini kan minnya 1. 1 tidak perlu ditulis, jadi tidak usah ditulis 1 Ca. Jadi ion Ca-nya ada 1, Cl-nya ada 2. Maka rumus
molekul untuk senyawanya adalah CaCl2. Ini adalah gambar transfer elektron dari Ca ke Cl membentuk CaCl2. Satu ion Ca mengikat dua ion Cl. Maka bisa dituliskan rumus umum untuk senyawa ion. Kalau ion A bermuatan X plus dan ion B bermuatan Y negatif, maka kita bisa menuliskan rumus umum senyawanya adalah AyBx. Jadi dikali silang. X-nya kita jadikan angka di bagian depan B, Y-nya kita jadikan angka di bagian depan A. Begitu. Lalu penulisan rumus kimia senyawa ion itu mengikuti aturan dari IUPAC. IUPAC itu Asosiasi Kimia Internasional. Ion positif harus dituliskan di bagian depan. Indeks pada rumus kimia harus menghasilkan formula dengan muatan listrik netral tadi seperti CaCl2. Cl-nya dikali 2 supaya muatannya sama. Indeks harus menggunakan angka terkecil dari berbagai kemungkinan yang timbul. Contoh, Na plus dengan Cl min ditulis NaCl bukan ClNa karena positif dulu. Lalu Al3 plus dengan O2 min akan dituliskan Al2O3. Ba2 plus dengan O2 min dituliskan BaO bukan Ba2O2 karena kita menggunakan angka terkecil. Selanjutnya, untuk lebih mudah mengingat, atom-atom dari golongan 1A, 2A, dan 3A itu akan mudah melepaskan elektron valensinya. Kalau 1A melepas 1, 2A 2, 3A melepas 3. Lalu, atom-atom dari golongan 5, 6, dan 7 itu akan mudah untuk menerima elektron valensinya seperti gas mulia. 8 tidak bisa ya, karena gas mulia tadi sudah stabil. Lalu ikatan yang kedua adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu terjadi kalau suatu atom itu saling meminjamkan elektronnya untuk dipakai bersama. Ikatan kovalen itu terbentuk antara atom-atom non-logam. Contohnya adalah Cl2. Cl itu mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut. Sifatnya adalah non-logam. Dia mempunyai 7 elektron valensi. Dia butuh 1 untuk bisa stabil. Nah, karena sama-sama butuh 1, maka mereka akan saling meminjamkan 1 elektronnya untuk dipakai bersama-sama. Seperti ini. Jadi Cl ini punya 7 elektron ditambah dengan Cl juga punya 7 elektron. Supaya sama-sama punya 8, yang satu ini akan dipasangkan dengan satu dari Cl seperti ini. Jadi masing-masing akan punya 8 elektron. Contoh lainnya adalah NH3. NH3, N itu punya 5, H punya 1. Supaya stabil maka N butuh 3, H hanya butuh 1. Karena H hanya harus menyerupai seperti helium yang punya 2 elektron. Jadi ini pengecualian ya, kalau yang lainnya itu jadi 8 mulai dari Ne ke bawah, sedangkan kalau yang dekat dengan helium seperti atom H ini dia hanya butuh 2 elektron supaya stabil. Maka karena dia memerlukan elektron, kita bisa
menuliskan dia muatannya negatif karena dia kekurangan elektron. N-nya itu kurang 3, H kurang 1. Nah, supaya sama, maka prinsipnya sama seperti ikatan ion tadi, saling menyilang, maka 3-nya jadikan koefisien depan H, 1-nya jadikan koefisien depan N. Maka N-nya ada 1, H-nya ada 3, menjadi NH3. Kalau digambarkan menggunakan struktur Lewis seperti ini, N-nya punya 5, lalu hanya punya 1, tapi tadi jumlah H-nya harus ada 3. Jadi masing-masing elektron dari H ini akan berpasangan dengan elektron yang tidak punya pasangan dari N. Jadi yang boleh dipasangkan itu adalah elektron-elektron yang tidak punya pasangan, seperti ini. Senyawa yang berikatan kovalen itu disebut sebagai senyawa kovalen. Sifatnya sebagai berikut. Penulisannya, unsur yang elektronegativitasnya kecil ditulis di depan, sedangkan yang besar dituliskan di belakang. Untuk penulisan senyawa biner itu terdiri dari 2 atom. Unsur yang dituliskan di depan sesuai dengan urutan sebagai berikut. Contoh, NH3 ditulis, amonia itu dituliskan NH3 bukan H3N. Karena di urutan ini N lebih dulu daripada H. Lalu metana dituliskan CH4 bukan H4C. Ya, sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Hari ini akan dilakukan 2 jenis penilaian, yaitu kognitif dan psikomotor. Kognitifnya kalian bisa mengerjakan kuis melalui Google Form yang nantinya akan diposting di Classroom. Lalu psikomotornya, siapkan kalian harus membuat gambar struktur Lewis dari CH4 dan PCl3. Nah, gambarnya ini nanti kalian bisa upload di bagian Google Form-nya. Jadi kalian cari dulu gambarnya, kalian gambarkan di buku, disiapkan fotonya, nanti diunggah di Google Form yang akan digunakan untuk penilaian kognitif dan psikomotor. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.